Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Ujian akhir pun dimulai dan setelah selesai membuat Amami merasa lega dibuatnya. Tapi ujian akhir belum benar-benar selesai karena masih tersisa 1 hari lagi. Amami memohon agar membiarkan ia pergi saja dan ingin pergi ke pesta. Asanagi berkata bagaimana kalau mereka pergi ke pesta penutupan saja. Amami bertanya kalau ia ingin pergi ke pantai Jumat ini dan Asanagi juga mengabarkan ini ke Maki. Amami bertanya ke Nina kalau ia pasti ikut juga kan? Tapi tampaknya Nina sudah ada rencana. Amami dan Asanagi mengerti dan pergi meninggalkan Nina karena mereka tahu kenapa. Setelah itu Maki bertemu ayahnya di hari Jumat di mana mereka sedang makan bersama. Ayahnya bertanya soal kabar Maki akhir-akhir ini. Ayahnya tak percaya anaknya sudah tumbuh dewasa dan membuatnya sangat lega dan bertanya soal hasil ujiannya dan semacamnya. Setelah itu Maki bertanya sesuatu ke ayahnya di mana Maki penasaran apakah ia masih mencintai mantan istrinya itu. Ayah Maki sedikit kaget mendengarnya dan bertanya kenapa Maki membahas ini. Tapi Maki hanya penasaran saja. Ayah Maki berkata kalau ia sudah tak punya perasaan lagi untuk mantan istrinya itu. Maki pun mengerti, tapi ayah Maki menghormati ibunya Maki. Tapi jika mereka harus tinggal bersama lagi, itu beda cerita. Maki bertanya apakah tak masalah bagi ayah Maki menghabiskan waktu bersama Maki. Tentu tak masalah karena Maki adalah anaknya. Ayahnya juga tak ingat soal siapa yang harus mengurus Maki hingga akhir. Maki pun memastikan apakah alasan ayahnya tak menyukai ibunya Maki karena ayah Maki sudah bersama Minato. Ayahnya tak percaya kalau anaknya melihat ia bersama Minato. Maki juga tak menyangka kalau saat itu ayahnya menyadari Maki dan Asanagi. Ayahnya bertanya apakah gadis yang bersama Maki itu teman Maki dan Maki mengiyakannya. Tapi sekarang ini bukan tentang Maki, melainkan tentang ayah Maki dan kembali bertanya apa hubungannya dengan Minato. Ayahnya berkata mungkin Maki curiga ayahnya berselingkuh dari ibunya. Tapi percayalah, ayahnya mulai bertemu dengan Minato setelah mereka bercerai dan mereka dekat karena mereka sering bertemu di tempat kerja. Di masa lalu di mana Minato bertanya sesuatu di mana ia menemukan sebuah surat perceraian dan ayah Maki mengatakan kalau ia baru saja bercerai bulan lalu dan setelah Minato mengetahui ayah Maki bercerai, ia mengungkapkan perasaannya ke ayah Maki. Maki mengerti dan bertanya apakah ayahnya menyukai Minato. Ayahnya berkata tak masalah jika Maki melihat seperti itu, tapi Maki ingin jawaban yang pasti. Ayah Maki tampak sedikit bingung untuk menjawabnya dan mengakui kalau ia menyukai Minato juga. Maki menjadi kesal karena sikap ayahnya yang membuat Maki menjadi kebingungan. Tinggal jawab saja kalau ia mencintainya dan tak perlu berbelit-belit seperti itu. Maki juga tak ada niatan agar ia kembali berkumpul bersama lagi atau semacamnya. Ayah Maki berkata saatnya untuk pergi. Maki bingung tapi tampaknya ayahnya mencoba melarikan diri dan Maki belum selesai dengan ayahnya. Tampak sekali ayahnya merahasiakan sesuatu dari Maki. Ketika Maki mencoba mengejar ayahnya, ia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak dengan penuh amarah. Maki mengenali suara ini dan mencoba melihatnya, dan ternyata itu adalah Nina yang tampaknya sedang bertengkar di handphone. Ia tak menyangka bisa bertemu Maki di sini. Maki bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Nina tampak bingung dan menjelaskan soal situasinya, di mana ia harusnya bertemu dengan pacarnya saat ini dan menyuruh Nina datang duluan. Tapi tiba-tiba pacarnya menelpon dan mengajak Nina putus karena sudah ada pacar yang baru. Karena itulah ia tak akan datang dan membuat Nina menjadi sangat kesal dibuatnya. Masalahnya Nina tak punya uang untuk membayar semua makanan ini. Ayah Maki tiba-tiba datang dan berkata berapa yang harus dibayar. Itu membuat Nina bingung siapa om-om ini. Ayahnya menjelaskan kalau ia adalah ayahnya Maki dan merasa senang karena sudah berteman baik dengan anaknya. Maki bertanya apakah ayahnya akan membayarkan makanan Nina dan ayahnya tak keberatan. Tapi Nina merasa tak enak dibuatnya dan akan membalas budi ini lain kali. Namun ayahnya Maki berkata untuk tak perlu seperti itu. Nina bisa membalasnya ke Maki saja. Maki tiba-tiba berkata kalau ia yang akan membayar tagihan Nina. Jadi tolong bayarkan tagihan mereka berdua sebelumnya saja. Dan bertanya apakah Nina tak masalah dengan itu. Ayah Maki merasa anaknya tak perlu keras kepala seperti itu. Tapi Maki menjelaskan kalau Nina adalah temannya. Jadi wajar baginya untuk menolong Nina. Sedangkan ia dan ayahnya sekarang sudah menjadi orang asing. Jadi tak perlu memperhatikan Maki lagi. Memang benar kalau sekarang Maki dan ayahnya sudah menjadi orang asing dan membuat Maki sadar.
Setelah itu Nina berkata kalau cuacanya cukup dingin dan ingin mampir ke minimarket sebentar. Ia akan mentraktir Maki sebuah kopi sebagai ucapan terima kasih karena sudah menolongnya. Maki bertanya apakah ini Maki juga yang membayarnya, dan tampaknya benar. Setelah itu mereka duduk bersama, di mana bagi Nina duduk di minimarket seperti ini tempat di mana ia bisa bersantai, dan tempat sebelumnya membuat Nina tak nyaman dibuatnya. Maki sendiri pertama kali makan di tempat ini dan merasa sedikit tak nyaman dibuatnya. Nina bertanya apakah Maki pergi makan bersama temannya, tapi menyadari kalau Maki tak punya teman. Nina juga mengerti karena ia selalu ditinggal sendirian dan merasa kalau situasi Maki sebelumnya tampak tegang. Maki bertanya bagaimana hubungan Nina dengan keluarganya, dan tampaknya cukup baik. Meskipun sering bertengkar dan tak setuju akan sesuatu, tapi pada akhirnya mereka kembali berbaikan. Maki pun mengerti dan berpikir apakah orang tuanya dulu pernah berbaikan setelah bertengkar atau tidak ya. Dan ia merasa tak pernah melihat hal semacam itu sebelumnya. Nina berkata ketika seorang hidup dengan banyak orang dalam satu rumah pasti akan membuatnya frustasi. Masalahnya mungkin bukan dari kita, tapi dari faktor lainnya, dan membuat suasana menjadi sangat kacau. Maki bertanya apakah Nina sudah terbiasa dengan situasi semacam itu, dan mungkin saja iya, karena Nina bisa mengetahui jika seseorang menahan perasaannya. Maki bertanya jadi apa yang Nina pikirkan setelah melihat ayahnya barusan. Maki bertemu ayahnya karena ingin membicarakan sesuatu, tapi tak berjalan dengan baik. Tampak sekali ayah Maki menyembunyikan sesuatu darinya, tapi bagi Nina tampak sekali Maki yang tak bisa menahan lagi emosinya. Maki bingung dan bertanya apakah dari sudut pandang Nina Maki lah yang memendam perasaannya. Nina berkata kalau itu hanyalah firasatnya saja. Maki tak sendirian dan bisa ceritakan ini ke orang yang Maki dapat percayai, dan kenapa Maki tak mencoba curhat saja ke Asanagi. Setelah itu Maki bingung apa yang harus ia bicarakan, apakah soal keluarganya atau soal ayahnya, atau membicarakan soal hal-hal yang ingin Maki lakukan atau hal-hal yang Maki sesali, di mana ia bisa melihat sepasang keluarga yang tampak bahagia di depan matanya. Maki teringat di masa lalu di mana ia menghadapi keputusan yang paling berat soal bersama siapa ia ingin tinggal. Maki yang bingung berkata tak masalah dengan siapapun itu. Di lain sisi Asanagi di rumah berharap kalau Maki baik-baik saja, dan cerita pun berlanjut.